Shalom Bapak, Ibu, dan teman-teman. Dalam kehidupan kita mengenal ada dua istilah. Ada baik, ada benar. Mari kita lihat contoh-contoh berikut ini dan kita tentukan mana yang baik, benar, atau keduanya. 1. Anita tidak sengaja memecahkan vas yang ada di rumahnya. Karena dia sangat takut kalau mamanya akan marah, dia berbohong kalau vasnya dirusakkan oleh kucing tetangga. 2. Andi memiliki seorang kakak yang mengalami depresi berat. Untuk menjaga nama baik keluarga, Andi melarang kakaknya untuk keluar rumah, dan dia juga menyembunyikan keberadaan kakaknya dari orang lain. Andi tidak mau membawa kakaknya ke dokter, karena dia takut kerabatnya akan tahu dan akan mempermalukan keluarganya. Yang ketiga, Alex suka sekali membantu orang lain. Dia membantu orang tua menyeberang, membantu teman yang membawa belanjaan, dan dia juga memberikan rokok kepada tukang beca yang meminta uang rokok. Coba kita pikirkan, kalau kita diberi dua pilihan. Yang pertama, kita hanya bisa jadi baik saja. Atau yang kedua, kita hanya bisa jadi benar saja. Manakah yang seharusnya kita pilih? Tentu jawabannya adalah menjadi benar. Benar artinya sesuai dengan fakta. Ada kebenaran relatif, ada kebenaran mutlak. Kebenaran relatif adalah kebenaran yang berbeda untuk tiap-tiap orang. Misalnya, saya bisa saja menganggap artis A itu sangat cantik. Sedangkan teman-teman saya atau orang lain mungkin menganggap artis A itu biasa saja. Kebenaran absolut atau kebenaran mutlak itu adalah kebenaran yang sama untuk setiap orang. Misalnya, kebenaran bahwa membunuh manusia lain adalah dosa. Oleh karena itu, kebenaran yang paling absolut itu hanya bisa kita dapatkan kalau kita bertanya pada Tuhan. Apa pendapat Tuhan tentang apa yang sudah kita lakukan? Daud menjelaskan tentang hal ini di Mazmur 34 ayat 15-16. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Mari kita belajar dari Mika 6. Baiklah dengar firman Tuhan yang diucapkan Tuhan.
Dengarlah, hai gunung-gunung, pengaduan Tuhan. Dan pasanglah telinga, hai dasar-dasar bumi. Sebab Tuhan mempunyai pengaduan terhadap umat-Nya. Dan ia berperkara dengan Israel. Umatku, apakah yang telah kulakukan kepadamu? Dengan apakah engkau telah kulelahkan? Jawablah aku. Sebab aku telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, dan telah membebaskan engkau dari rumah perbudakan. Dan telah mengutus Musa dan Harun dan Miriam sebagai penganjurmu. Umatku, baiklah ingat apa yang dirancakan oleh Balak, Raja Moab, dan apa yang dijawab kepadanya oleh Bileam bin Beor. Dan apa yang terjadi dari Sitim sampai ke Gilgal. Supaya engkau mengakui perbuatan-perbuatan keadilan Tuhan. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkankah anak sulungku karena pelanggaranku, dan buah kandunganku karena dosaku sendiri? Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu? Dalam konteks cerita ini, Tuhan sudah melakukan segala sesuatu untuk umat Israel. Tapi umat Israel tetap menyembah berhala, bahkan melakukan hal-hal yang jahat. Bayangkan, kalau kita sudah melakukan segala sesuatu untuk pasangan kita, tapi dia justru berkhianat dan meninggalkan kita. Tentu, pertanyaannya akan sama seperti Tuhan. Apa salahku? Seringkali, kita memutuskan untuk meninggalkan Tuhan karena kita marah dan kecewa ketika kita lihat kalau hidup kita itu tidak sesuai dengan harapan kita. Tapi dalam kekecewaan itu kita lupa menimbang apa saja yang Tuhan sudah berikan kepada kita, apa saja yang Tuhan sudah lakukan untuk kita, dan apa saja kesalahan kita pada Tuhan. Tuhan sudah melakukan banyak sekali hal untuk kita. Tuhan memberikan kehidupan, keluarga, pekerjaan, bahkan lebih dari itu. Ketika kita dalam masalah pun, Tuhan selalu menunggu supaya kita berbalik padanya dan meminta tolong padanya. Tapi kebanyakan dari kita justru meminta tolong dari manusia lain. Mungkin kita pernah berpikir, oke, karena saya sudah melakukan kesalahan ini, maka saya akan menyumbangkan 5 miliar untuk gereja, supaya dosa saya diampuni. Hal ini adalah pandangan yang salah. Kita harus pikir-pikir lagi. Apakah Tuhan menginginkan persembahan kita? Tuhan memiliki segalanya. Bahkan apa yang kita persembahkan itu berasal dari Tuhan. Jadi, persembahan itu baik, tapi belum tentu benar. Persembahan yang paling benar adalah diri kita yang benar di mata Tuhan. Dan bacaan tadi menjelaskan pada kita apa yang harus kita lakukan agar menjadi benar di mata Tuhan, yaitu
Yang pertama, berlaku adil. Berlaku adil artinya kita selalu memilih kebenaran absolut. Jadi, kalau saudara kita mencuri, kita tidak membela saudara kita hanya karena dia adalah saudara kita. Kalau teman kita melakukan kesalahan, kita langsung memberitahunya. Walaupun mungkin kita akan ditinggalkan teman kita atau dia akan marah. Yang kedua adalah mencintai kesetiaan. Setia artinya tidak berpaling hati dan semua aspek kehidupan kita diarahkan kepada Tuhan. Artinya, Tuhan kita libatkan dalam setiap bagian kehidupan kita. Jadi, kalau kita mau bekerja, kita tanya Tuhan dulu, apa sih yang harus kita kerjakan duluan? Pada saat kita mendoakan orang, kita tanya dulu pada Tuhan. Tuhan, orang ini butuh apa ya Tuhan? Apa yang aku harus doakan untuk orang ini? Mungkin kita sudah sangat kasihan pada orang ini dan sangat ingin membantu. Tapi kita harus tanya Tuhan dulu. Yang pertama, boleh nggak sih Tuhan aku bantu orang ini? Yang kedua, Tuhan aku harus bantu apa untuk orang ini? Yang ketiga adalah hidup rendah hati di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita merasa sudah layak atau sudah merasa terlalu baik sehingga kita melakukan segala sesuatu dengan kesombongan di hadapan Tuhan. Ciri utama dari orang yang hidup rendah hati di hadapan Tuhan adalah selalu tanya Tuhan. Karena di dalam setiap aspek kehidupan kita, kita percaya kalau arahan Tuhan itu adalah yang paling baik. Sehingga di setiap langkah kita selalu tanya Tuhan. Pentingnya mendengarkan Tuhan, ini juga ditegaskan kembali dalam 1 Samuel 15 ayat 22. Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya, mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Lalu, bagaimana langkah-langkah agar kita bisa mendengar Tuhan? Yang pertama, kita harus mohon ampun. Jadi, kita harus membersihkan diri kita supaya Tuhan berkenan untuk berbicara pada kita. Yang kedua, kita bertanya pada Tuhan dan mendengarkan jawabannya. Jawaban dari Tuhan ini bisa melalui suara hati, gambaran, atau bacaan Alkitab yang Tuhan berikan pada kita. Jadi suatu hari saya sedang makan di salah satu restoran Chinese food. Restoran ini kecil, kayak di pinggir jalan gitu. Kemudian Tuhan bilang pada saya bahwa pemilik restoran itu sedang sakit. Tuhan memberitahukannya sangat spesifik. Tuhan bilang orang ini sedang sakit asam urat. Kemudian saya coba tanya kepada pemilik restoran itu, apa saja gejala dari penyakitnya. Ternyata ketika ditanya, gejala penyakitnya itu sama dengan gejala penyakit asam urat. Kemudian ketika saya sedang makan, Tuhan bilang lagi, sekarang kamu bayarin supaya dia bisa tes. Nah saya tanya pada Tuhan, Tuhan ini kasihnya untuk biaya tesnya aja atau kasih lebihan? Tapi Tuhan bilang, kamu bayarin tesnya aja. Jadi akhirnya saya memberikan uang sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan untuk tesnya. Dan puji Tuhan, akhirnya orang ini bisa tes asam urat. Jadi Bapak, Ibu, dan teman-teman, mari kita selalu dengar Tuhan supaya kita bisa hidup dengan adil, setia, dan juga rendah hati di hadapan Tuhan. Dengan demikian, kita akan menjadi benar di mata Tuhan dan berkenan untuk Tuhan. Tuhan berkati.